Selamat sore brosis, gimana kabar kalian di sore yang dingin ini? Pasti gak sedingin serap doi kan? Kembali lagi bersama aku Gita di Serba-Serbi Dunia. Kali ini kita bakal ngasih informasi yang sangat menarik buat kalian. Kita bakal ngasih informasi penting buat para pencinta tulisan, khusus banget buat malam ini ya. Jadi tema buat malam ini ialah serba-serbi dunia penulisan di era globalisasi. Nantinya kita akan mencari informasi dari seorang narasumber yang pasti dapat dipercaya ya. Narasumber ini nantinya akan ngasih informasi penting mengenai digital atau dunia penulisan digital. Karena narasumber ini tuh udah berkecimpung di dunia digitalisasi atau penulisan digital sekitar 6 tahun lebih gitu ya. Digitalisasi sendiri gak bisa lepas kan dari globalisasi atau perkembangan zamannya. Jadi menurut Serba-Serbi Dunia, informasi ini bakalan penting buat kalian semua yang menjadi penulis pemula atau bahkan orang-orang yang tertarik dengan dunia kepenulisan. Jadi informasi ini kita harapkan dapat menarik minat kalian ke dunia penulisan digital. Jadi langsung saja kita sambut bintang tamu hari ini, yaitu Nila Arfiana. Selamat sore Nila, lama ya kita nggak ketemu. Makasih banget nih udah mau jadi bintang tamu di Serba-Serbi Dunia kali ini. Aku minta tolong ya buat kamu mau sharing informasi atau ilmu yang udah kamu dapetin ke brosis semua di rumah. Dengan senang hati dong Dit, semoga pengalaman yang aku berikan nanti bermanfaat dan dapat membantu menambah wawasan brosis yang ada di rumah. Pasti dong dapat bermanfaat banget buat kita semua ya kan brosis. Oh ya, kita bakal ngingetin nih buat brosis semua, jangan lupa ya ikutin sosial media Serba-Serbi Dunia di Instagram @serba-serbi-dunia, Facebook @serba-serbi-dunia, dan juga Twitter @serba-serbi-dunia juga. Brosis semua bisa nih request tema-tema buat episode-episode selanjutnya Serba-Serbi Dunia. Dan oke, jangan basa-basi lagi nih, banyak basa-basi, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Nil, gimana sih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah lumayan baik untuk hari ini. Dan senang banget bisa diundang di acara Serba-Serbi Dunia pada malam Jumat ini. Wah, kami juga sangat bersyukur banget ya Nila mau jadi bintang tamu di sini hari ini. Oh ya Nil, langsung aja ya. Ini ke pertanyaan pertama yang serius yang berhubungan dengan dunia kepenulisan. Kira-kira apa sih Nil yang pertama kali membuat kamu tertarik untuk terjun ke dunia penulisan dan gimana sih awalnya? Kebetulan tuh saat mengenal dunia tulisan tuh saat awal SMP. Nah, di situ kan di umur-umur kita saat SMP baru pertama kali mengenal handphone kan. Nah, terus banyak kenalan nih dari orang-orang yang jauh yang memberikan suatu informasi kepada saya. Katanya tuh disuruh download Wattpad karena kan saya bilang ke teman saya itu kalau gabut nih mau ngapain ya nggak tahu. Nah, akhirnya disuruh download Wattpad karena kebetulan juga teman saya dan saya tuh menyukai salah satu artis yang sama yang sering banget nih jadi tokoh cerita dalam Wattpad tersebut. Nah, dari situlah saya mulai tertarik ke dunia kepenulisan dan baca tulis. Berarti jadi awalnya ini kamu tuh tertarik di dunia penulisan sama teman kamu ya, buat nge-explore, lihat tentang idola kamu gitu ya. Dan sampai akhirnya sampai di sini ya, sampai berhasil dan dikenal di mana-mana. Berarti ini suatu pencapaian atau pilihan yang tepat ya buat kamu. Lalu kira-kira aplikasi digital apa aja sih yang kamu gunain buat bagiin cerita-cerita kamu nih? Untuk aplikasinya sih saya gunain 3 nih, tepatnya memperkenalkan cerita saya. Yang pertama itu lewat digital, suatu aplikasi yang bisa disebut Wattpad yang tadi saya sebutkan, sama web novel. Nah, untuk aplikasi yang lain itu sebuah buku yang awalnya sih saya gak nyangka kalau cerita saya bisa jadi buku, tapi tiba-tiba penerbit menawari karya saya untuk dibukukan. Nah, ada tambahan lagi deh buat memperkenalkan cerita saya ke publik dengan dijadikan sebuah buku. Terus untuk belakangan ini sih banyak peminat yang sering menggunakan Wattpad. Nah, di situ saya juga mulai aktif Wattpad. Namun setelahnya ada seorang bisa dibilang yang bekerja di suatu aplikasi web novel yang menawari saya dengan sebuah bayaran nih. Kayak saya tuh mikir, awalnya saya nulis hanya sekedar hobi, tapi makin lama kok lumayan nih buat penghasilan tambahan, apalagi untuk anak sekolah. Nah, di situ saya berpindah deh ke web novel yang kurang lebih
menambah penghasilan saya, walaupun hanya dengan sekedar menulis seperti itu. Awalnya sih ragu-ragu, tapi kok mikir lagi, kok kenapa sih nggak nyoba-nyoba aja, dan akhirnya dapat kontrak deh di web novel itu sendiri. Wah, ternyata nggak cuma satu ya medianya yang kamu gunain. Kira-kira dari semua media itu udah berapa cerita yang kamu sebarin atau udah kamu buat nih? Untuk cerita sih awalnya sih banyak sih ya Mbak, cuma kayak saya tuh tipe yang labil dalam penulisan, jadi kayak sering publish unpublish cerita. Nah untuk sekarang sendiri saya kurang lebih punya 4 cerita yang saya publish di media aplikasi tersebut. Yang pertama tuh Manere, nah itu cerita juga yang ada di buku. Kedua, Bad Girl and Obsessed Teacher yang tersedia di web novel dan Wattpad. Yang ketiga itu My Baby, hanya ada di Wattpad karena pertama kali menulis kan cerita itu. Nah yang selanjutnya tuh sejenis one shot cerita, cuma beberapa part yang selesai gitu. Itu sih untuk karya saya sekarang. Wah, berarti cukup banyak ya, lebih dari 1 atau 2. Kira-kira nih, jadi nih, kita bakal nayangin beberapa cover cerita dari yang udah Nila buat. Jadi brosis nanti kalau mau nonton bisa cari di media-media tadi dan terlihat nih cover-covernya. Dimana yang karya Nila ya. Berikut cover-covernya. Wah, menarik kan brosis? Tadi udah dilihat kan cover-covernya. Sekarang kembali lagi ke Nila. Nil, kira-kira dari cerita kamu ini yang paling banyak diminati itu yang mana? Dan kira-kira berapa sih pembacanya? Untuk yang paling diminati yang menurut saya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu Manere yang sudah dibukukan. Dia sudah dibuka salah satu penerbit dan tersedia juga di Wattpad. Nah itu sekitar pembacanya tuh sekarang tuh sekitar 300.000 pembaca. Nah untuk peminat yang paling banyak tuh cerita saya yang Bad Girl Obsessed Teacher yang cuma tersedia di web novel untuk full version dan di Wattpad untuk setengah versinya. Nah di web novel sendiri tuh nggak boleh kalau ceritanya udah dipublish, jadi banyak sekali penerbit nih yang mau nerbitin cerita saya yang itu, cuma karena udah teken kontrak sama web novel jadi cuma ada di web novel itu sendiri. Untuk pembacanya sih di Wattpad sendiri udah kurang lebih 1,6 M lah seperti itu. Untuk yang ketiga itu My Baby juga sempat dapat penawaran buat diterbitin, cuma karena saya sendiri terlalu sibuk kuliah dan sedikit malas untuk merevisi buku, jadi ya saya berpikir ulang untuk melakukan penerbitan. Untuk pembacanya sendiri sih sekitar 400 sampai 500.000 pembaca. Alasannya sendiri pun, alasan untuk orang-orang tertarik dengan ketiga cerita saya itu tuh menurut saya karena genrenya yang cocok untuk anak remaja yang sekarang tuh banyak banget kan yang sering membaca cerita lewat e-book ataupun novel-novel di aplikasi. Apalagi target pembaca saya itu 13 sampai 15 tahun. Nah, untuk umur 19 itu jarang, kan itu sudah termasuk umur dewasa. Jadi bagi saya sendiri belum berani buat ngebuat cerita yang targetnya umur segitu. Nah, karena genre saya sendiri termasuk genre romance, banyak anak-anak remaja yang suka cerita saya itu. Itulah yang saya jadikan alasan mengapa saya membuat 3 cerita tersebut dan mengapa saya berpikir bahwa itu yang paling menarik. Wah, berarti pembacanya udah ribuan brosis, banyak banget kan? Kalian boleh nih ikut bergabung di antara ribuan itu. Selanjutnya nih, kira-kira nih, kamu nulis kan di banyak platform, terus banyak cerita. Kira-kira tuh bisa ngehasilin gak sih? Selain buat ngungkapin imajinasi kan, kalau bisa ngehasilin kan lumayan gitu kan, bisa buat beli permen atau jajan-jajan tambahan gitu kan. Gimana nih? Ada cerita saya yang udah dapat bayaran lah, kayak dapat gaji sekitar, ya jangan disebut sih berapanya, cuma
benar ada, itu hanya ada di web novel. Karena kan kalau di Wattpad sendiri saya belum mengajukan untuk mendapat koin ataupun yang bisa berbayar. Nah, di web novel sendiri saya sudah mendapatkan penghasilan ya buat jajan tambahan seperti itu. Kalau di bukunya nih, bukunya bisa ngehasilin atau gimana? Ya kalau di bukunya bisa. Wah. Kan tipe yang dari penerbit yang tekan kontrak sama saya itu tinggal mbaknya mau beli buku saya ya tinggal pesan, nanti bakal dikasih. Jadi kayak sifatnya tuh selamanya gitu buat penghasilan. Waktu Brosis lumayan bisa ngehasilin kan, jadi juga bisa jadi salah satu motivasi kalian buat terjun ke dunia penulisan khususnya digital ini. Lalu nih Nil, kira-kira kan kamu udah nulis banyak nih dari berbagai aplikasi. Kira-kira aplikasi mana yang kamu saranin buat para Brosis yang mau mulai dunia menulisnya? Kalau saran saya untuk hanya memulai dunia menulis, kalau nggak target untuk di kayak di Wattpad itu lebih seru ke Wattpad, karena di situ untuk tutorial membuat ceritanya sendiri itu sangat mudah. Bahkan ada aplikasi yang dari Wattpad sendiri untuk membuat cover cerita agar lebih menarik. Nah, kalau misal memang tujuannya untuk uang nih, bisa pakai web novel, tapi untuk kontraknya sendiri itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya sarankan lebih seru menggunakan Wattpad, apalagi Wattpad sekarang tuh namanya lagi naik-naiknya gitu. Jadi, Nila saranin aplikasi Wattpad buat kalian semua Brosis. Kalian bisa cari ya nanti di Play Store-nya. Tapi kita tanya dulu Nila nih, bocoran gimana sih Nil buat cara pertama daftar ke aplikasi itu biar Brosis lebih jelas lagi nanti kalau mau menulis di situ. Nah, untuk caranya tuh yang pertama harus punya Play Store sendiri dulu kan ya di handphone. Nah, tinggal cari aja tulisan Wattpad. Kan setelah itu di-download. Kalau seingat saya pas daftar pertama itu bisa menggunakan Google yang digunain yang cantum di HP ini. Nah, kalau enggak ketik nama, username sama password. Nah, setelah itu ya nanti udah buat akun itu. Setelah buat akun, untuk membuat ceritanya nanti bakal diarahin oleh aplikasinya sendiri untuk membuat cerita ataupun membaca cerita seperti itu. Kan waktu saya pertama kali masuk nih, itu tuh sudah ada tutorial atau udah dijelasin tombol-tombol yang membaca dan menulis. Nah, tinggal tujuan mendownload Wattpad itu sendiri tuh untuk membaca atau menulis. Kalau menulis biasanya tuh ada yang seperti gambar pena itu loh, Mbak. Nah, di situ nanti kita bisa mulai menulis atau menuangkan karyanya kita sendiri. Gitu ternyata caranya Brosis. Nanti bisa kalian coba sendiri dan mungkin kalian kalau udah lihat semakin jelas kan nanti gimana. Oke, selanjutnya nih Nil. Kan kalau penulis gak bisa lepas ya jadi dari rasa bosan terus males. Kadang kita sehari-hari aja mau keluar aja dari rasa bosan, apalagi males gitu kan. Apalagi ini kan penulis gitu. Kira-kira hambatan apa yang sering kamu punya atau kamu dapat dan gimana sih cara kamu ngatasin hambatan itu biar muncul lagi motivasi buat menulisnya? Nah, kebetulan saya lagi dapet hambatan itu sendiri kan, Mbak. Nah, untuk hambatan itu tuh banyak dari faktor pemikiran kita ataupun dari luar tuh pasti banyaknya. Kalau dari pemikiran kita Apa nih? Ya, yang kalau dari kalau yang dari pemikiran tuh kayak kita ngilangin imajinasi nih. Kan kadang banyak yang ceritanya bakal stuck di situ karena hilang imajinasi. Nah, ini saya sebutin hambatannya dulu nih ya. Nah, itu yang disebut writer block atau kayak hilangnya imajinasi penulis seperti itu. Nah, untuk hambatan dari luar nih kadang bisa dari urusan hati. Iya sih ya, sangat mengganggu itu Itu kan ya. sangat kayak urusan hati itu sangat mengganggu seseorang untuk berkarya ataupun melakukan suatu hal, karena bakal jadi kayak males gitu kan. Bangun aja males gitu Iya, ya. dia kayak ngeliat dunia aja udah males gitu. Nah, itu kayak alasan luarnya tuh gitu. Terus bisa juga karena kesibukan kuliah
ataupun sekolah dan banyaknya tugas tuh kan gara-gara saya semester semester akhir itu sendiri. Itu sih untuk hambatan yang sementara ini saya alami. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, kalau misal seorang penulis kehilangan imajinasi, itu pun saya melakukan banyak sekali membaca buku, seperti membaca referensi dari cerita-cerita seorang, tapi bukan untuk menjiplak ya, cuma kayak membaca, nanti pasti bakal muncul alur-alur cerita untuk kita tuangin gitu. Selain itu juga kadang bisa membaca ulang cerita kita sendiri yang ngestak itu. Kan kadang tuh entah ini saya yang mengalami ataupun penulis yang lain mengalami, kadang tuh seorang penulis tuh lupa alur sendiri, Mbak. Saya tuh mengalami, kadang saya lupa alur untuk menceritakan nih, atau untuk melanjutkan itu alurnya bakal gimana. Nah, di situ kita membaca ulang deh. Kadang dari situ bisa dapat alur cerita baru agar ceritanya dapat lanjut. Nah, untuk hambatan luarnya sendiri pun kadang agak bingung ya untuk penyelesaiannya, karena kalau yang saya sebutin tadi tuh lebih ke healing ataupun bisa jalan-jalan buat nenangin pikiran, atau membagi waktu deh. Kalau misal kayak sibuk kuliah nih, itu kan suatu hambatan yang nggak bisa juga disebut hambatan kan, karena itu kewajiban. Nah, itu bisa dibagi waktu, mau nulis apa, mau ngerjain tugasnya dulu gitu. Wah, itu jadi tips dari Nila. Kalau kalian mau menerus terus dapat hambatan-hambatan itu, kalian bisa ngelakuin nih solusinya yang beberapa dilakukan oleh Nila kan. Ini nih pertanyaan terakhir, kira-kira pesan buat para brosis yang ingin menjadi penulis pemula atau semuanya yang ingin menjadi penulis pemula itu gimana nih? Kalau untuk pesan saya nih, terus aja berkarya walaupun cerita kamu belum banyak peminatnya, karena seseorang penulis itu pasti dimulai dari bawah nih kan. Nah, jangan gampang down akibat cerita kamu belum banyak pembaca atau peminatnya, karena pasti suatu hari bakal banyak sekali seseorang yang minat dengan cerita Anda. Seperti itu kalau pesan saya. Wah, mantep banget nih brosis pesan dari Nila nih ya. Makasih banget nih buat Nila ya, yang udah mau bagi-bagi pengalaman dan ilmu dan informasi di serba-serbi dunia kali ini. Dengan senang hati, Mbak. Oke nih brosis, gak kerasa ya kita udah di ujung acara, durasinya juga udah habis. Kita udah bahas banyak banget nih mengenai dunia kepenulisan bersama bintang tamu kita kali ini. Dan kita udah belajar mengenai aplikasi digital yang bisa kalian gunain, beberapa hambatan yang bisa kalian atasin dengan informasi dari penulis, dan beberapa informasi lainnya mengenai dunia penulisan digital saat ini. Harapannya sih semua ya mau mencoba dunia penulisan ini. Karena apa? Di dunia penulisan ini kan sekarang udah berkembang ke digitalisasi. Jadi sepertinya boleh nih kita coba terjun ke dunia penulisan digital yang mungkin dapat mencakup penonton atau pembaca lebih banyak lagi. Terima kasih kepada brosis semua, dan kita ingatkan lagi, jangan lupa buat ikutin sosial media serba-serbi dunia, baik di Instagram, Twitter, maupun Facebook @serba-serbi-dunia. Terima kasih kepada brosis semua, kalian bisa mengasih atau ngasih saran nih kepada serba-serbi dunia mengenai episode berikutnya. Bye-bye!